Salam, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Kiranya saat ini Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan penuh sukacita, karena Dia Tuhan kita selalu setia memberkati kita. 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk mendengarkan program Aku dan Dia. Beberapa tahun lalu, sebelum pindah ke kota di mana saya berada sekarang ini, suami saya memiliki warung mie ayam kesukaan. Nama warung mie ayam itu Mie Ayam Pak Jenggot. Tanpa bermaksud promosi loh, saya bisa mengatakan bahwa mie ayam itu adalah salah satu mie ayam yang memang paling enak yang saya tahu. Mengapa nama warungnya disebut Mie Ayam Pak Jenggot? Apakah karena ayam yang dimasak adalah ayam Pak Jenggot? Tentu saja tidak begitu. Warung itu disebut warung mie ayam Pak Jenggot karena mungkin penjualnya dikenal sebagai Pak Jenggot. Nama aslinya tidak banyak yang tahu. Saya juga tidak tahu. Tetapi kebanyakan orang memang memanggilnya Pak Jenggot. Mengapa? Karena memang jenggotnya yang sangat lebat dan terpelihara dengan baik. Tentu saja, saya sangat aneh kalau ia dipanggil sebagai Pak Jenggot tetapi jenggotnya klimis dan tidak lebat. Nama panggilan atau julukan yang diberikan kepada seseorang memang hampir selalu diberikan karena orang itu memiliki ciri-ciri sesuai dengan julukannya. Saya memiliki teman yang biasa dipanggil Bagong. Karena waktu kecil ia gendut seperti Bagong dalam tokoh pewayangan itu. Ada juga teman yang biasa dipanggil Jambul, karena memang rambutnya seperti memiliki jambul. Selain julukan yang berkenaan dengan keadaan seseorang, ada juga julukan yang berkenaan dengan kedudukan, pekerjaan atau tanggung jawab seseorang. Itu makanya ada orang yang dikenal sebagai Pak Lurah, Pak Kepala Sekolah, atau Pak Kapolsek, atau Pak Camat. Nama mereka mungkin tidak terlalu banyak dikenal, tetapi julukan atau gelar mereka yang lebih dikenal dan menunjukkan siapa mereka itu. Di dalam Matius pasal 16 ayat 13-20, kita melihat ada gelar yang diberikan kepada Yesus, yang memang menunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Setelah Yesus mengajukan pertanyaan, kata orang, "Siapakah aku?" Para muridnya memberikan jawaban yang bermacam-macam. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan, "Menurut kamu, siapakah aku?" Petrus dengan tegas memberikan jawaban yang luar biasa. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus dengan tegas menyebutkan siapa Yesus sebenarnya, bahwa ia adalah Mesias. Selain ketegasan Petrus yang dengan lantang mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yang juga sangat menarik di sini adalah tanggapan Yesus terhadap perkataan Petrus itu. Apa tanggapan Yesus? Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Yesus mengatakan, "Tepat sekali apa yang engkau katakan, Simon bin Yunus. Memang itulah aku. Dan engkau mengetahui hal itu bukan karena kata orang, tetapi karena Bapa yang di sorga yang menyatakan kebenaran itu kepadamu." Di dalam perkataan Yesus ini terkandung pengakuan bahwa ia memang Mesias. Pernahkah Anda melihat ada orang yang menolak julukan yang diberikan kepadanya? Ketika seseorang memberikan sebutan kepadanya, dia bukannya menerima dengan baik, tetapi malah justru tidak mau menerimanya dan bahkan marah-marah. Biasanya, apa sebabnya orang tidak mau menerima dan bahkan marah-marah ketika ada sebuah sebutan atau julukan diberikan kepadanya?
Itu mungkin terjadi karena ia merasa tidak sesuai dengan nama julukan itu. Atau ia tidak suka dihubungkan dengan julukan itu. Kalau ada orang yang memanggil saya sebagai ibu camat, saya tidak mungkin menerimanya. Karena memang saya bukan seorang camat dan juga bukan istri seorang camat. Saya tidak menerima julukan-julukan itu karena memang julukan itu tidak sesuai dan saya tidak suka julukan itu. Kenyataan bahwa Yesus tidak menolak ketika Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup," menunjukkan bahwa ia tidak keberatan dengan julukan itu. Dan yang lebih hebat, ia bukan saja tidak menolak, Yesus bahkan mengatakan kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Karena gelar yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus, "Engkaulah Mesias," adalah gelar yang diterima oleh Yesus. Dan bahkan ia memberikan pujian kepada Petrus yang mengucapkannya. Maka kalau kita mau mengenal Yesus, kita perlu memahami apa makna gelar ini dan bagaimana gelar ini berkaitan dengan Yesus. Gelar atau sebutan Mesias bukanlah sesuatu yang baru muncul pada masa Yesus. Ketika Simon Petrus menyebutkan gelar dan sebutan itu, ia sudah tahu apa yang dimaksudkannya. Bangsanya secara khusus sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias yang akan menjadi pembebas bagi bangsa mereka. Dengan demikian, ketika ia mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup," ia tidak hanya sekedar mengatakannya atau mengatakannya tanpa memahami apa artinya. Dalam pemahaman Petrus dan juga teman-teman sebangsanya, gelar Mesias memiliki makna yang sangat mendalam. Gelar yang berarti yang diurapi. Itu menjadi pusat dari seluruh pengharapan bangsa Israel. Dalam pemahaman bangsa itu, hanya tokoh-tokoh yang terpilih yang mendapatkan hak untuk menerima pengurapan. Hanya raja, imam, dan nabi yang layak untuk menerima pengurapan. Tetapi, bahkan raja, imam, dan nabi yang secara khusus mendapatkan urapan untuk tugas dan kewenangannya, sama sekali tidak bisa disebut sebagai Mesias. Hanya ada satu pribadi yang ilahi yang layak menerima gelar Mesias itu. Pribadi yang ilahi ini menerima gelar Mesias karena ia adalah yang diurapi, yang memiliki hak untuk menjadi imam, memiliki hak untuk menjadi raja dan sekaligus nabi. Beberapa orang memiliki tugas ganda, tetapi tidak mungkin menjalankan ketiga fungsi itu sekaligus secara sempurna. Sebagai contoh, Daud adalah seorang raja dan sekaligus nabi, tetapi dia bukanlah seorang imam. Saudara Nabi Musa, yaitu Harun, dia adalah seorang imam dan seorang nabi, tetapi dia bukan seorang raja. Di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, dan ia juga menjalankan fungsi imam karena ia adalah keturunan Lewi. Tetapi ia sama sekali bukan seorang raja. Pernyataan Petrus mengenai Yesus sangat luar biasa. Ia mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Memang hanya pribadi ilahi, Anak Allah yang hidup sajalah yang layak untuk menerima gelar sebagai Mesias. Dan Yesus menerima pernyataan Petrus sebagai pernyataan yang diberikan oleh Allah bagi Petrus. Dengan itu, Yesus mengatakan bahwa gelar bagi dirinya sebagai Mesias bukanlah ide atau pemikiran manusia saja, tetapi sungguh-sungguh sebuah kebenaran yang ditanamkan oleh Allah di dalam kehidupan kita manusia. Mungkin Anda pernah mendengar orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai pribadi ilahi.
Tetapi ketika kita membaca bagian percakapan ini dan memperhatikan tanggapan Yesus terhadap apa yang dikatakan Petrus, kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa Yesus memang menyatakan diri sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Apakah Yesus itu Anak Allah yang hidup atau bukan. Bukan juga apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, Anak Allah. Jawaban untuk semua pernyataan itu sudah jelas. Pernyataan yang harus kita ajukan adalah, apakah kita mau menerima kebenaran yang dinyatakan Allah bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagi kita yang menerima kebenaran itu, kita sedang melaraskan diri dengan kebenaran milik Allah sendiri. Dan berbahagialah orang yang memegang kebenaran Allah dan hidup dalam keselarasan dengan kebenaran itu. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai keberadaan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah lewat program Aku dan Dia. Dan jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, Anda dapat menuliskan surat kepada program Aku dan Dia. Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga dengan SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya.